seorang gadis SMA cantik mulai menunjukkan perhatian berlebihan kepada adik lelakinya. Hubungan yang awalnya tampak biasa perlahan berubah, membawa mereka semakin dalam pada situasi yang sulit dihindari. Bukannya berhenti, mereka justru semakin terjerat, hingga akhirnya semua berujung tragis bagi sang kakak. Bagaimana kisahnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Ngeri, Adik Kakak. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini dibuka guys pada sebuah cerita di mana ini terjadi di daerah Pasaman, Sumatera Barat guys pada tahun 2020. Seorang gadis remaja berinisial SHF yang akan kita panggil dengan nama samaran Safira guys. Safira ini berusia 14 tahun saat kejadian. Safira memiliki 4 saudara dan di antara mereka ada adik kandung berinisial Ika atau kita sebut saja Irfan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, Irfan ini berusia 13 tahun, jauh lebih muda dari kakaknya. Mereka tinggal bersama ibu mereka yang sangat bekerja keras, karena ibu Safira harus mencukupi kebutuhan keluarga setelah bercerai dengan suaminya. Untuk menyekolahkan 4 anaknya, Ibu Safira ini sering pergi ke sawah yang membuat waktu kebersamaan mereka sangat terbatas guys. Pada umumnya, adik kakak itu kompak, akur, dan saling menyayangi guys. Namun, antara Safira dan Irfan ini berbeda. Safira dan Irfan tampaknya memiliki nafsu yang sudah lama tertanam. Safira sangat nafsu karena dia belum memiliki pasangan untuk membagikannya. Nah, di sini guys tidak ada banyak informasi tentang latar belakang kedua saudara kandung ini. Safira, si gadis SMA itu, telah lama memendam keinginan yang tidak biasa. Nah guys, ketika ibunya pergi ke sawah, dia mulai merasakan ketertarikan yang tidak seharusnya kepada adiknya sendiri. Dalam pikiran Safira, dia percaya bahwa tidak akan ada konsekuensi dari tindakan yang ingin dilakukannya, mengingat adiknya masih sangat muda guys. Pada tahun 2019, Safira mulai berani mengungkapkan keinginannya kepada adiknya. Dia bahkan rela tidak pergi ke sekolah hanya untuk menunggu ibunya pergi. Nah guys, saat rumah sepi tanpa orang lain, Safira mengajak adiknya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, yakni hubungan. Adiknya yang polos dan tidak menyadari situasi sebenarnya mengikuti permintaan kakaknya. Setelah kejadian itu, mereka kembali beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa guys. Meskipun adiknya tidak merasa keberatan dengan apa yang terjadi, adiknya merahasiakan hal itu entah karena diancam oleh Safira atau juga menikmati guys, kita tidak tahu. Safira tampaknya ingin terus melakukan hal tersebut meskipun menyadari bahwa tindakan itu salah guys. Pada bulan Agustus tahun 2019, Safira mengajak adiknya melakukan hal keji itu lagi saat ibu mereka sedang pergi ke sawah. Di rumah yang sepi, mereka terlibat dalam tindakan yang seharusnya tidak dilakukan antara saudara kandung. Meskipun mereka melanjutkan perbuatan tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Adiknya yang masih di bangku SD tidak sepenuhnya mengerti situasi. Setelah peristiwa itu, mereka berusaha merahasiakan apa yang telah terjadi dari orang tua mereka. Safira mengingatkan adiknya untuk tidak memberitahu ibunya, mengatakan
ini adalah permainan rahasia. Adiknya pun setuju. Namun, seiring berjalannya waktu, Safira mulai merasakan dampak dari tindakan mereka. Dia merasa panik ketika menyadari bahwa dia hamil, guys. Untuk menyembunyikan keadaannya, dia berusaha menutupi perutnya dengan pakaian tebal. Meskipun awalnya berhasil, namun setelah beberapa bulan, perubahan fisiknya menjadi semakin jelas. Dosa Safira tak berhenti sampai di sini. Merasa malu mempunyai anak hasil hubungan terlarang bersama adiknya, gadis SMA itu nekat membuang anaknya ke saluran air dekat rumahnya saat buang air besar pada Jumat tanggal 14 bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa orang tuanya lah yang membuang anak dari Safira ini. Akibatnya, anak dari kedua saudara kandung itu pun meninggal. Setelah kejadian tersebut, Safira berusaha melupakan semua masalah yang telah terjadi dan kembali fokus pada pendidikannya. Pada tanggal 16 Februari tahun 2020, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, warga Kecamatan Rawa Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dikejutkan oleh penemuan yang membuat heboh. Seorang warga mencium aroma tidak sedap. Dan setelah menelusuri asal bau tersebut, ia menemukan seorang bayi laki-laki yang ternyata adalah bayi dari Safira yang dalam kondisi mengenaskan, guys. Kejadian ini segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah polisi tiba dan melakukan pemeriksaan kepada bayi tersebut, dan tidak butuh waktu yang lama, polisi akhirnya menetapkan Safira sebagai tersangka dan melakukan pengejaran. Nah, Safira ditetapkan sebagai tersangka, guys. Dia berhasil ditangkap tanpa perlawanan saat pulang dari kegiatan praktek lapangan di Batu Sangkar pada Senin 17 Februari tahun 2020, guys. Safira dikenakan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 341 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Adiknya tidak terlibat dalam proses hukum karena masih di bawah umur dan tidak memahami sepenuhnya peristiwa yang terjadi. Dari cerita Safira, guys, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Nah, kita harus ingat bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, guys. Setiap keputusan yang kita buat bisa berdampak besar di masa depan. Nah, selain itu juga, kita perlu melindungi anak-anak dan mengajarkan mereka tentang batasan dalam hubungan dan juga tentang agama, guys. Dan yang tak kalah penting, tindakan yang salah bisa berujung pada masalah hukum. Jadi, kita harus berhati-hati dalam bertindak, guys. Nah, guys, gimana video kali ini, guys? Sungguh miris ya kan, guys? Oke guys, cukup sekian video-video yang kita bawakan hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangat membantu. Salam waspada, guys. Bye-bye, guys.